Hai kawan-kawan Cakap Tamora, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan YouTube Cakap Tamora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih kawan-kawan Cakap Tamora. Apa kabar hari ini? Ya, di malam hari ini kita kembali di Cakap-Cakap Tamora dengan edisi yang spesial ya pastinya. Karena ada bintang tamu di depan saya nih, anak muda yang luar biasa energik ya, masih apa ya, masih semangatnya nih ya Rul. Iya. Nah kita langsung ke apa lah ya, ke narasumber nih, bintang tamu ini bergerak di apa ya, bergerak di dunia apa? Agensi Agensi ya. Nah, kita langsung nih perkenalan dengan Arul Chan ya. Iya. Ya, selamat malam Rul. Iya, selamat malam Bang. Apa kabar? Sehat Kabar kan? baik, ya. Ya. Sebelum ke Cakap-Cakap Tamora, apa kegiatan dari pagi hingga malam lah ya? Bisa diceritakan ataupun kalau Cakap-Cakap Tamora mengatakan bahwasanya cakapkan aja. Oke. Ya. Oke. Kalau mungkin sama mungkin seperti orang awam biasa, Ya. remaja-remaja biasa Ya. Bang. Mungkin bergerak sekitaran tentang organisasi mungkin, Ya. dan juga beberapa kegiatan-kegiatan juga menghandle di agensi ini gitu. Ya. Dan juga ada kayak mentoring juga untuk mengcoaching anak-anak juga di agensi ini, karena agensi juga banyak hal juga, talent-talent juga di dalamnya. Ini mungkin harus benar-benar harus di-maintain mereka supaya nggak lari nih kegiatan-kegiatannya gitu istilahnya. Harus benar-benar dilatih lah istilahnya Bang. Karena kan mau menimbulkan bibit baik juga kan dari Gemilang manajemen ini sendiri gitu. Ya. Kita ke perkenalan lah ya. Iya, baik. Biar kawan-kawan Cakap Tamora nih yang belum kenal bisa kenal dengan Arul Chan nih. Siap. Yang sudah kenal makin dekat nih, Iya. ya kan? Ataupun masih jomblo lah ya. Masih jomblo. Ya mana tahu kawan-kawan yang jombloers Oke. di luar sana nih, para cewek setelah selesai Cakap-Cakap Tamora bisa call nih langsung Iya. sama Arul Chan ya kan. Oke. Nah, kita langsung lah perkenalan, nama lengkap, alamat ya. Ya. Tempat tinggal ada Iya, pasti alamat ya. Terus lahirnya di mana ya, dan lain-lain lah. Oke. Bisa langsung di depan kameranya Cakap-Cakap Tamora. Oke. Halo pendengar semua, Iya. dan penyaksi semua. Perkenalkan, sama nama saya Muhammad Faruk Iksan. Iya. Kerap dipanggil Arul Chan. Ini bermula dari nama panggung Bang sebenarnya. Nama panggung. Singkatan dari Fahrul tadi, jadi dapat nama Arul tadi. Awalnya aku dengar dari apa, tim kreatif Iya. Arul Chan gitu. Kira ini ada peranakan Chinese atau apa gitu. Enggak. Kadang orang bilang gitu, Chan itu Chan ini marga atau gimana gitu kan, kayak Chan itu kan Chinese kadang, atau Chaniago gitu. Iya, iya, iya. Sebenarnya tidak ada sih Bang. Dari Chan-nya itu singkatan dari yang Iksan tadi, dan Arul itu Emang dapat dari Fahrul. kecil sudah ada Chan itu ataukah nama kalau- panggung? Nama panggung. Cuman kalau di rumah dipanggil Ichan sebenarnya sih. Oh, Nah, gitu. ya, dapat dari nama Iken. I sama Chan gitu. Oh, iya, Jadi iya, Iken iya, saya iya, dapat iya. gitu. Istilahnya gitulah, saya akan gitu. Ya, selanjutnya Oke. Tempat tinggal di Tanjung Merawa, putra daerah asli Tanjung Merawa, di desa apa? di desa Tanjung Merawa B, Dusun Oh, Satu Tanjung Tanjung. Merawa B. Iya, Ya, Gang ya. Bicit. Lahir juga di Tanjung Merawa. Kesibukan mungkin organisasi, beberapa juga beberapa handle kegiatan-kegiatan di Pemkap juga Oh, iya. gitu. Dan kebetulan juga dari mulai 2018 Berkolaborasi juga kan iya, dengan berkolaborasi. Pemkab ya? Iya, benar Bang. Jadi dari 2018 itu sudah menjadi duta pemuda, mewakili dari Serdang tingkat provinsi, lalu di 2021 sebagai finalis top 10 Oh. di Duta Wisata Kabupaten Deli Serdang. Oh, ikut duta wisata juga? Ikut Duta Wisata tahun 2021. Tahun berapa itu? Tahun 2021. 2021? Iya, masih jabatannya Pak Kadisnya masih Pak Khairum Rizal. Oh, iya, 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 iya. Nah, selanjutnya kita ke pendidikan ya. Iya. Pendidikan itu SD, SMP, SMA ataupun kuliah udah selesai belum? Belum kalau Masih kuliah ya. Jadi artinya bisa menyampaikan SD-nya di mana nih? Iya. Mana tahu kawan-kawan Cakap Tamora yang kenal Alumni. kawan SD nih, alumni. Mungkin. Dari Cakap-Cakap Tamora ini bisa buat reunian Iya, ya kan? betul. Karena ngelihat Arul
ada di YouTube. Iya, betul. Kalau untuk SD-nya bermula di SD 101876, Ya. itu di Jalan Ibnu Khattab atau Jalan menuju Pamah. Oh Dan masih Tanjung Merapi, Eka Dura, benar. Untuk SMP-nya saya di SMP swasta PGRI. Di mana itu? Di SMP Negeri 1, tapi masuk siangnya nih kalau kata orang. Kemarin Iya, ya. Sekarang masih ada masuk siang ya? Masih nggak ada lagi kayaknya. Nggak ada ya? Nggak ada lagi ya. Kalau SMA-nya itu di Yayasan Pendidikan Tamora di Jalan Gang Pendidikan Jalan Irian. Gabungan. Gabungan, benar. Ya. Kalau orang bilangnya gabungan gitu. Kalau SMA, kalau untuk menempuh kuliahnya itu kami kebetulan masih ada beberapa renovasi kelas, harus Ya. pindah ke gedung A di Jalan Marelan, jadi saya mandat dulu untuk manajemen komputer. Di universitas apa tuh? Amikom, Oh, Amikom. Amikom Widyaloka depan DPRD. S1 atau D3? D3 Di depan apa? DPRD Kabupaten Deli Serdang. Kantor DPRD, lupa kam. Amik Widyaloka. Audio Wiloka. Oh iya. Iya. Dedi Kiswanto ya. Iya benar. Jadi Masih kuliah nih ya? masih terdaftar di NIM-nya. Masih Oh. salah satu peserta mahasiswanya juga. Tapi belum selesai. Kapan? Kalau setengah semester lagi, 1 semester lagi sebenarnya Oh, udah iya. kelar ya. Jurusan apa? Ilmu manajemen komputer, informatika. Oh, manajemen informatika bukan? Iya, manajemen informatika. Nah, selanjutnya ini karena tadi cerita bahwasanya gemilang manajemen ya. Iya. Nah, artinya gimana nih awal ceritanya nih? Awal cerita seorang Arul Chan bisa terjun nih ke dunia apa ya, masuk ke dalam manajemen. Iya, benar. Gemilang manajemen, atau sebelumnya pernah nggak ikut-ikut sebelum di gemilang manajemen gitu? Tertariknya mungkin di tahun 2019 Bang. Ya. Lepas masa jabatan 1 tahun sebagai duta pemuda. Jadi dunia fashion namanya, dunia permodelan ini menggugah semangat saya untuk Ya. membentuk satu wadah Ya. di dalamnya, karena menurut saya seorang model itu bukan hanya dilihat dari cara jalannya gitu, Ya. tapi mungkin di dalamnya banyak aspek, mungkin dari public speakingnya, Nah, terus nih maaf nih kita Iya, potong sedikit. Gemilang manajemen ini dilahirkan memang Arul Chan yang iya buat. saya ya Bang, Oh, saya iya. foundernya, saya ownernya di dalamnya kebetulan. Tapi sebelum membuat apa atau melahirkan gemilang manajemen ini seperti agensi lah ya. Iya, agensi benar. Nah, Wadah. artinya sebelum ini pernah terjun sebenarnya di dunia model kah atau MC kah atau apa, sehingga punya pemikiran buat ini aja nih, ini kayaknya prospeknya baik nih buat anak muda juga tertata nih dalam apa namanya, dalam membangun motivasi atau semangat anak-anak muda milenial Iya. gitu. Kalau dibilang masuk di dalamnya sih tidak, cuman kalau untuk mengerti dan kenal beberapa agensi luar seperti Awalnya. ya untuk taraf Medan mungkin itu udah mengenal di dalamnya. Pernah ikut di dalam agensi orang lain atau gimana? Pernah nggak punya Sejauh ini pengalaman? belum. Oh, Sejauh ini belum. Kenapa bisa langsung mikir buat agensi ini gitu, sementara belum punya pengalaman di agensi orang lain gitu? Mungkin salah satunya ilmu yang bisa saya share itu Ya. lebih baik saya rasa kalau karena ilmu tadi kan dapatnya mungkin di 2018 itu ada binaan atau didikan kami dilatih untuk cara jalan di dunia di duta pemuda tadi Bang. Oh, berarti awalnya mungkin karena ikut ajang-ajang Iya, bakat iya, gini ya. benar. Itu mungkin itu jadi Iya. satu motivasi saya. Kenapa nggak saya kumpulkan mereka-mereka yang berbakat ini satu Iya. wadah khusus. Walaupun bukan saya yang langsung meng-coaching, saya bentuk satu wadah supaya bisa terkumpul orang-orang yang berbakat seperti. Kenapa harus namanya gemilang? Awal mula sih itu ini sih Bang. Ya. Nyari namanya itu mungkin di Ada nggak filosofi khusus tuh kenapa gemilang? Mungkin kan kayak misalnya kita punya membuat nama anak misalnya Iya, gitu iya. kan. Pasti kan punya ada filosofinya nih, karena ada artinya ataupun apa gitu, arti khusus atau memang pengalaman gitu, Iya. dari sebuah pengalaman. Kira-kira seperti apa itu filosofinya tentang nama gemilang tadi gitu? Mungkin kalau untuk filosofi sendiri, gemilang ini kan artinya cermelang, terus menjunjung meluang tinggi gitu istilahnya, bergerak menuju ke atas lah istilahnya, Ya. gemilang istilahnya kan Ya, Bang, istilahnya. Mungkin itu sih salah satunya kenapa saya
padat kan, atau saya pikir nama Gemilang itu nama yang baik gitu supaya tetap bersinar gitu istilahnya. Gemilang identik sama hal-hal yang progres lah di dalamnya gitu. Nah, secara spesifik dan secara singkat, padat, tepat lah ya kan. Secara spesifik, artinya gini, secara spesifik bisa nggak diceritakan nih, kenapa harus apa namanya terjun loh gitu, terjun ke dunia yang seperti ini gitu. Mungkin kalau satu hal tadi Bang, kita kalau hanya besar sendiri, terus maju sendiri kayaknya kurang abdul untuk kita sebagai dunia, sebagai manusia sosial gitu. Kita perlu orang yang benar-benar sejalan sama kita, bersinergi sama kita. Nah, bukan wadah ini juga saya bentuk bukan saya menggurui, bukan, tapi lebih mengajak, mengayuhkan, mengajak, betul, mengajak dan mengumpulkan orang-orang yang istilahnya sejalan dengan saya gitu kan di dunia seperti ini. Karena satu hal juga agensi atau dunia model, mau itu model atau MC dan lainnya, ini satu pekerjaan yang saya rasa tidak butuh banyak tenaga, cuman income ke kita atau benefit ke kita ini lebih bisa kita dapatkan gitu kan. Tapi artinya awalnya pastinya membuat sebuah manajemen ini kan pasti nih tujuannya untuk apa ya? Tujuannya pastinya untuk bagaimana untuk masuk nih ke dalam ruang anak muda agar anak-anak muda tersebut, milenial ini untuk perjalanan hidupnya itu tertata kan. Artinya apa yang menjadi kreativitas ya, sehingga mengajak mereka untuk membaur di Gemilang. Benar. Nah, visi misinya apa? Secara spesifik, visi misi Gemilang ini apa gitu? Iya, tak lain dan tak bukan mungkin salah satu strategi khusus lah istilahnya supaya mereka tidak ada kegiatan yang bersifatnya positif lah, di luar dari kehidupan lingkungan mereka mungkin, dan terus menjadi satu wadah yang bisa meningkatkan bakat potensi dalam diri, apalagi karakter pemuda itu sangat penting Bang. Nah, kadang, setuju. Kadang kita di umur-umur belasan yang masih labilnya, kita belum tahu nih arah-arah bakat kita, skill kita kemana gitu. Aku setuju karena itu. Jadi namanya itu pendidikan karakter. Iya, benar. Karena di sekolah dasar dari awal tuh penting loh pendidikan karakter. Sepintar apapun kita kalau nggak berkarakter, kayaknya kurang. Kalau kita bilang kurang afdol ya. Benar. Selanjutnya? Iya, karena kan waktu tamat sekolah juga saya lebih tertariknya di dunia pendidikan. Salah satu operator sekolah, terus pernah jadi operator sekolah. Terus sebagai guru pengganti juga Pak, Bang, di sekolah, beberapa sekolah. Terus sekretaris sub rayon juga. Apa itu? Di sub rayon ini ada, jadi di sekolahan itu, di pendidikan itu ada beberapa sekolah yang terbentuk beberapa sub untuk mereka membuat itu di bawah apa ya, UPT? Ya, UPT, benar Pak. Nah, gitu. Jadi saya salah satu di dalamnya, tapi karena saya belum berpendidikan lebih dari SMA, maksudnya di sarjana gitu, jadi mandatnya di situlah istilahnya. Terus buka bimbel juga, bimbingan belajar juga. Keren. Jadi saya rasa melihat karakter-karakter seorang anak ini berbeda-beda, dan kalau untuk masih umur puluhan, misalnya seperti 9 sampai 10 itu saya rasa masih bisa diarahkan mereka kemana. Cuma nanti di umur 17 ke atas mereka nggak bisa mengikuti ego orang tuanya. Saya rasa mereka mau kemana dan mereka mau arahnya artinya orang tua harus bisa mensupport. Iya, benar. Zaman era sekarang ini harus bisa mensupport anaknya sesuai dengan kemampuannya. Benar. Sesuai dengan kemampuan dia berpikir menerimanya itu. Benar. Ya. Iya Bang. Tapi menarik nih, kenapa aku bilang menarik? Arul Chan itu, aku mau tanya, Arul Chan itu kan bergerak nih di bidang misalnya kepemudaan, gitu kayak manajemen dengan anak-anak muda gitu. Apakah berpikir dari awal itu dasarnya karena finansial atau memang bentuknya pengabdian? Lebih pengabdian, malahan banyak dari teman-teman yang bilang mungkin ini salah satu potensi, salah satu sumber income menurut mereka gitu. Cuma saya rasa
kalau saya membatasi hal itu, banyak orang yang terbatas sama finansial, pengen maju dan Ya. pengen membuktikan kalau dia bisa dari potensi dia. Ya. Cuman wadah-wadah tertentu ini melibatkan apa istilahnya biaya yang cukup mahal mungkin, jadi dia terbatas untuk menentukan atau meningkatkan. Maksudnya biaya terlalu mahal apa nih? Ada beberapa agensi bang, sebenarnya itu memang dipatokan biaya untuk mendaftar atau menjadi Kalau salah ini nggak satunya. dipatokan di Gemilang? Bahkan tidak ada sih bang, saya rasa. Oh iya. Gitu. Tuh, jadi saya benar-benar untuk membentuk wadah ini supaya mereka ini ya bukan hanya saya yang besar, bukan hanya nama Gemilang yang besar, tapi mereka juga besar gitu. Iya. Gitu. Saya yakin dan percaya setiap hal baik yang kita Pasti baik hasilnya. pasti balik kita baik juga. Walaupun dia tentatif, Iya, waktunya benar. tidak ditentukan. Iya benar. Ya. Iya. Itu sih. Tapi keren, artinya kerennya kenapa? Sekarang anak-anak muda banyak. Iya. Tapi itu tadi, mindset kita yang harus kita rubah gitu. Benar. Kenapa? Karena kita memang penerus bangsa ini ke depan. Kayak kalian ini penerus bangsa. Amin. Jadi harus fokus memang di era sekarang ini bagaimana memberikan apa ya pendidikan karakter dari kecil hingga beranjak remaja Remaja. gitu. Agar apa? Agar setelah selesai dari kanak-kanak naik ke sekolah dasar, SMP, SMA, remaja gitu. Jadi terkontrol nih. Iya, benar. Karena gini, aku berpikir di dalam dunia pendidikan ini yang paling faktor yang utama itu support dari orang tua dan controlling dari orang tua. Karena biasanya kan yang paling sering ketemu itu dengan anaknya pasti orang tua. Kalau guru sebatas berapa jam di sekolah. Pendidikannya, betul. Setuju? Setuju. Kalau untuk itu ya. Saya rasa setuju. Kira-kira gimana? Iya, karena Menurut kan, pendapat Arul? tapi nggak terlepas juga sebenarnya karakter di sekolah itu dibentuk juga sebenarnya kan bang. Cuman kalau Tapi kita, yang paling utama sepertinya ya emang orang tua. iya benar pasti. Karena orang tua itu adalah role modelnya anak. Iya benar. Kalau orang tuanya bangsa, ya gimana ya? Ya pasti ngikut tuh anak. Apa aja, karena kan seperti kaset kosong nih. Iya benar. Karena kan istilahnya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya istilahnya kan bang. Iya. Cuman ya balik lagi kalau Iya. misalnya kiranya personal dari orang tuanya sendiri ada beberapa hal yang kurang baik menurut dia, kadang seorang anak ini yang bisa memfilter istilahnya hal baik mungkin dari dapatnya di lingkungannya atau di sistem pendidikannya gitu. Karena kan mau nggak mau, kenapa harus dibuat 12 tahun pendidikan? Pasti ada hal penting di dalamnya gitu. Pasti berpengaruh juga untuk masa depan dia gitu. Karena mungkin sudah digodok ya. Iya benar bang itu. Karena kalau saya rasa sih kalau sepenuhnya itu berpengaruh sama orang tua, kalau untuk pribadi saya pribadi itu kurang cocok juga kalau untuk ke saya. Karena menurut saya kalau untuk orang tua kita harus bisa lebih baik lagi sebenarnya dari beliau-beliau, karena kita juga nggak mau stuck di jalur yang sama gitu. Kalau ada jalur yang beda dan itu bisa membuat kita lebih baik lagi, kenapa tidak? Iya. Tinggal kitanya bagaimana nanti menjayakan mereka lah istilahnya kan, peran dari kitanya. Keren. Nah, selanjutnya coba jelaskan secara singkat apa itu Gemilang Manajemen. Ya, Gemilang Manajemen adalah wadah untuk berkumpulnya beberapa talent berpotensi. Di dalamnya juga ada modeling, ada singer, terus ada ada beberapa sub-sub ya di iya bawahnya. substansi. Terus untuk di pelatihan public speaking nanti kami beri kesempatan dia beberapa job MC, itu MC wedding, MC event. Itu diajarkan seperti apa kalau dia public speaking? Mungkin dihadirkan narasumber khusus yang di bidangnya. Ya. Lalu udah beberapa kali sih memang bang. Dari mana mendapatkan narasumber itu? Apakah memang karena kedekatan Iya, pertemanan lebih ke situ. atau emang ada yang orang khusus tuh yang kita panggil gitu? Lebih ke situ sih bang, karena kan sifatnya kalau bisa Pertemanan, dibilang kalau bisa di instansi pemerintahan saya ini lebih bisa dibilang mitra atau swadayanya ini tanpa pamrihnya. Iya, iya. Jadi mereka pun bersemangat juga untuk kiranya ilmu yang mereka punya ini bisa di-share juga ke adik-adik. Lebih Pasti. ada kepuasan batin sih menurut saya bang, kalau tanpa uang ini saya rasa. Itu sih menurut saya kenapa bisa bergerak dari 2019 sampai dengan 2023 ini.
ya karena itu gitu. Nah, setuju. Kenapa? Karena memang sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang memang mau kita kerjakan yang baik itu bukan muluk-muluk Ya. karena finansial Iya semua. benar. Karena memang kita melakukannya itu dengan tulus. Nah, finansial bisa datang ketika kita melakukannya dengan tulus, kita buat apapun kegiatan itu berhubungan dengan manfaat buat masyarakat. Sehingga apa? Berjalannya waktu, finansial akan datang ketika kita melakukannya itu fokus. Betul, betul. Orang kan melihat nih apa yang kita lakukan gitu. Nggak akan mungkin lah di antara berjuta-juta di Kabupaten Deli Serdang ini nggak ada orang baik yang Iya benar. melihat ataupun peduli dengan pergerakan yang baik gitu. Iya kan? Ya, betul. Itu pasti bang. Karena kalau tapi mau gimana pun banyak orang yang baik bakalan hilang Ya. kalau kebaikannya sendiri tidak dihargai gitu istilahnya gitu. Tapi kalau kita hanya memikirkan, Tapi nah ini kita bertolak belakang nih. Kenapa bertolak belakang? Ya nggak boleh juga ketika kita nggak dihargai sama orang lain, terus kita menjudge bahwasanya Iya, orang lain benar. nggak akan menilai kita. Karena memang penilaian tertinggi itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. iya, nggak maksudnya ini beberapa orang yang saya jumpain. Jadi kadang juga anak talent saya mereka secara personalnya bang, Iya. mereka bilang kadang saya sama orang tua saya udah buat baik, saya udah berprestasi di sekolah, cuma nggak dihargai, bahkan nggak diapresiasi sedikit pun gitu. Sebenarnya bukan nggak dihargai. Kadang-kadang orang tua ini memberikan sebuah reward itu nggak harus diucapkan. Iya benar. Nah ini harus kita pahami, itulah karakter-karakter yang harus Iya kita benar-benar pahami. itu. Nah, Jadi anak muda jangan selalu baper. Nah ini masalahnya, itu kita terlalu baper gitu. Nah kita yang muda, kita melakukan apa ya, persuasif lah ya, pendekatan persuasif. Kita yang muda nih, ya kita sama orang tua kita misalnya kurang dekat ataupun kurang komunikasi, itu kan nggak mungkin kita nunggu orang tua sementara kita yang muda. Gitu. betul betul. Nah, tinggal kitanya sebenarnya. Jadi kalau dibilang karena nggak didengarkan, sebenarnya enggak. Tapi memang karakter orang tua kan berbeda nih. Nah, kita sebagai anak harus paham nih karakter-karakter orang tua kita aja kita nggak paham karakternya, kayak mana kita nanti menuju ke pekerjaan yang sebenarnya, jumpa orang-orang banyak, kawan-kawan yang di dalam dunia kerja itu dengan tipe orang yang berbeda-beda. benar. Ada yang kasar, ada yang lembut, tapi ya mungkin agak beda, selalu dibully atau apa. Nah, tapi memang kita anak muda harus siap. Karena tergantung kita nih, kita mau apa sekarang? benar. Setelah kita tamat kuliah ataupun tamat sekolah, kita mau apa? Mau kerja, kita mau berdagang, kita mau jadi pengusaha, atau memang kita awalnya pasti pekerja dulu, karena kita mungkin belum punya pengalaman. Gitu. Nah itu sih kadang cepat wadah mereka juga sih. Kalau misalnya saya lihat raut wajahnya udah mulai agak murung atau gitu, dia kadang ada yang beberapa orang itu yang datangi saya gitu. Jadi mungkin secara pengertian ke mereka nggak selalu orang tua mengapresiasi anaknya itu di depan kalian. Benar. Mungkin di dunia kerja mereka, di ruang kerja mereka, tuh anak saya bisa gini bla bla bla. Kalian dibangga-banggakan. Nah itu mungkin hal yang harus kalian buat prasangka baik dengan orang tua itu sangat penting. Harus. Gitu. Karena nggak ada satu orang tua pun yang menghiraukan setiap perjalanan anaknya menuju kebaikan. Saya rasa. Gak akan mungkin orang tua akan mencelakakan anaknya. Iya benar. Itu nggak akan mungkin. Kalaupun ada, itu ada faktornya. Iya. Faktornya apa? Banyak. Anaknya mungkin. Ya mungkin ada gangguan jiwa karena faktor selalu mengkonsumsi narkoba, misalnya. Iya. Bisa aja kan? Bisa jadi. Tapi kalau secara fisik yang Normalnya. normal, nggak akan mungkin lah orang tua mau menyelakakan anaknya. Benar. Benar nggak? Hewan aja kadang ada yang Sama berani. dengan kita waktu kecil nih. Kita cerita sedikit nih, Rul, biar agak apa ya kan, panas malam hari ini. Ya artinya gini, Arul dulu kecil itu kan digendong nih Iya. sama orang tua laki-laki. Arul tuh diangkat-angkat, Bu. Tapi kan nggak mungkin dia kan berpikir nih orang tua, nggak mungkin dijatuhkannya. Nah dari situ aja, berarti orang tua itu memang sangat menyayangi anaknya. Nggak akan mungkin lah orang tua nggak sayang sama anaknya. Tapi
cara menyayangi orang tua ini berbeda-beda nih. Karakternya berbeda-beda. Ada yang diem aja tapi memperhatikan. Ada yang merepet aja gitu ya kan. Iya, betul. Ya. Dan begitu gitu. Jadi memang kita ini harus saling memahami. Karena apa? Ya jangan juga kita tutup ruang itu membuat gap kepada orang tua bahwa saya mengatakan menjudge orang tua tidak Peduli. tidak care sama anaknya ataupun tidak peduli, enggak lah. Jadi memang kita harus bisa mengedukasi nih anak-anak muda gitu. Jadi kita harus bisa memahami gitu. Nah, pengalaman itu akan datang ketika kita memang ikutin rule-nya gitu. Jadi seperti air mengalir lah. Iya, betul. Jadi jangan merasa juga kita ngerasa kita selalu dimarahi, padahal bukan marahi, sama dengan manusia ini kan karakter untuk berbicara beda-beda. Iya, Terus kita harus bisa pahami, kadang keras gitu kan cara cakapnya. Tapi sebenarnya memang karakter orangnya seperti itu, padahal memang Cara didikannya mungkin. berbeda gitu kan. Tetapi nggak ada lah namanya mendidik anak itu mencelakai. Jangan. Karena Arul juga mungkin belum pengalaman, belum punya istri, belum punya anak. Nanti setelah punya anak, taunya tuh di akhir. Sama dengan seperti aku sendiri gitu. Aku anak kedua gitu. Nah, aku memahami kehidupan itu setelah punya anak gitu. Oh, gini rupanya orang tua kita pada saat itu. Apa yang kita rasakan sekarang dengan anak kita, itulah yang kita. Sebenarnya kita nggak paham waktu itu karena kita masih anak-anak. Jadi orang tua itu khawatir sama anaknya. Sekarang kita udah punya anak, ini dia yang dikhawatirkannya gitu. Jadi kalian juga nanti ke depannya pasti merasakan itu gitu. Setelah kita udah menikah, kita punya anak, kita baru tahu tuh ternyata orang tua itu memang sedemikian rupa mengkonsep anaknya ini ke depan supaya baik. Tinggal cara-caranya aja yang berbeda ya kan? Ya mungkin yang bisa saya sharing ke kawan-kawan, ke adik-adik itu, kalau mereka bertanya soal perihal itu, istilahnya orang tua cara didikannya seperti itu, saya rasa mungkin sebatas pengalaman saya, gimana orang tua saya mendidik, karena karakter mama saya seperti saya bilang model merepet gitu. Kalau ayah nih model agak cuekan, cuma sebenarnya itu bentuk dia tadi banyak diamnya, cuma memahami gitu istilahnya. Memahami dan dia pasti memperhatikan. Iya, memperhatikan gitu. Nah, gitu. Apalagi kan saya anak pertama dengan beberapa adik juga, banyak adik juga di bawah saya. Saya lebih itu karena kadang sedarah aja tapi karakter berbeda, Bang. Berbeda gitu. lah. Anak pertama dan kedua, anak kedua dan seterusnya itu kadang-kadang saya rasa beda-beda gitu. Nah, ini mungkin perlu dan pentingnya saya mempelajari karakter itu supaya nanti ke depan saya bisa masuk nih cara komunikasi dengan anak ini harus dengan sistemnya seperti apa, dengan model karakter seperti apa, seperti itu. Terus sejak tahun berapa nih Gemilang Manajemen ini berdiri? 2019 Bang saat itu. 2019 ya. Gitu. Itu pas COVID ya? Sebelum COVID. Kalau untuk event pertama 2020 itu udah COVID itu. Di akhir tahun 2019 bulan 12. Nah, cerita COVID. Pernah nggak Gemilang itu melakukan kegiatan sosial atau apapun di dalam pandemi? Ada nggak? Ada sih Bang. Dan yang bisa mengedukasi buat masyarakat ataupun di dunia pendidikan misalnya nih. Karena kita tahu sendiri kan pada saat pandemi pendidikan juga carut marut. Kenapa? Kita dengan daring, dengan apa gitu. Sementara kita dengan bertatap langsung ini aja dengan guru belum tentu masuk. Benar. Nah itu seperti apa? Gemilang pernah nggak melakukan kegiatan di pandemi atau sosial? Iya, kalau untuk sosial mungkin coaching dulu Bang, bahas tentang coaching, tentang mendidik mereka secara virtual, berbeda dengan manajemen agensi-agensi lainnya sebelum masa COVID gitu. Itu kadang kita banyak miss-nya. Saya lihat miss-nya ini mungkin kalau misalnya kita lihat dari layar kaca handphone, mereka tidak bagus nih cara jalannya gitu, cara catwalknya. Cuma rupanya nggak sesuai. Begitu jumpa langsung masih banyak mungkin cara jalan yang lenggoknya mungkin kurang pas atau gimana, cara balik dan lainnya. Nah ini mungkin cukup menjadi pengalaman yang sangat membangkit juga untuk saya di masa COVID, karena juga masa itu juga sempat udah buat event juga
yang mau nggak mau harus pakai facial hari itu, harus pakai masker. Sedangkan kita di dunia modeling ini, makeup itu juga salah satu acuan penilaian gitu. Iya. Jadi Tapi menurut karena saya, memang kondisinya iya harus harus itu protokolnya. memaksakan Iya seperti bener. itu, protokol kesehatan harus dijalankan. Harus dijalankan. Cuman mau gimana pun karena namanya potensi, nggak pun kita harus lihat dari model dari looknya. Kita cari jalan keluarnya, gimana cara potensi ini bisa keluar dari mereka. Jadi buat kayak Q&A, jadi ada dihadirkan beberapa pertanyaan yang harus mereka jawab nantinya gitu. Artinya tidak ada tidak ada alasan walaupun pandemi kita bisa cari apa lain ya, cara lain untuk menilai. Walaupun memang ada tutup facial apa ya kan. Ya itu mungkin salah satu cara lain lah ya, strategi khusus lah istilahnya supaya bisa terus berjalan dan betul-betul mereka terdidik lagi ke depan gitu di masa COVID itu. Karena nggak kita, kalau misalnya kita terhalang dengan satu hal, kita harus cari jalan lain gitu. Jangan kita merasa kalau jalan lain juga kesumbat gitu istilahnya. Iya. Jadi masih banyak jalan ke Roma ya. Iya. Jalan ke Roma. Benar-benar Bang. Nah tapi menikmatilah ya selama gemilang gemilang manajemen ini berdiri. Kira-kira gimana? Sangat menikmati. Kalau dibilang menikmati, sangat menikmati. Jumpa dengan orang-orang yang berpotensi khususnya. Kalau tadinya saya nggak bergerak untuk membuat satu agensi ini, mungkin saya nggak berjumpa dengan orang yang potensinya kayak di sulap kemarin ada juga gitu. Jadi lebih ada kepuasan batin, tadi saya bilang ada kesenangan jumpa orang-orang yang satu frekuensi nih Bang, cara ngomong, cara dan lain-lainnya itu mungkin jadi mengalihkan saya kalau apapun itu nggak harus dengan uang, itu hanya itu sih. Harus sih gitu. Nah, melakukan sesuatu itu ya karena memang porsinya kita masih dalam dunia keterbatasan. Namanya kita anak muda nih, belum punya kehidupan yang mapan ataupun kalau orang bilang finansialnya masih biasa-biasa aja, tapi itu bukan menjadi halangan. Iya benar. Kenapa aku berani bilang itu bukan menjadi halangan? Karena mungkin di usianya si Arun kita udah lakukan itu gitu. Iya. Dan alhamdulillahnya sebenarnya bisa kita jalankan. Yang penting ada kemauan. Iya benar, pergerakan dulu. Nah artinya kalau nggak ada kemauan nggak ada jalannya, tapi kalau ada kemauan pasti ada jalannya. Pasti. Nah itu dia. Kenapa juga Arul kita undang di Cakap-Cakap Tamora? Ya artinya Cakap-Cakap Tamora juga punya punya visi misi gitu. Memang dilahirkan dari hati nurani kita. Bahkan kita nggak cerita profit, bahkan non profit, tapi yang mau kita ambil gitu hikmah ataupun manfaatnya itu kita bisa mengupkan kreativitas anak muda di Tanjung Brawa ataupun di desa yang ada di Tanjung Brawa ini yang nggak terup nih di permukaan, kita angkat karena itu kan potensi sih. Iya benar. Nah itu bisa menjadi ikon juga di Tanjung Brawa gitu. Ikon itu kan bukan harus ikon pesawat misalnya atau apa gitu kan. Ikon itu ya termasuk juga SDM-nya, sumber daya manusianya yang punya kreativitas. Kenapa ada UMKM, ada yang lain-lain. Nah kalau itu digabungkan anak-anak muda ini yang punya kreativitas, ya Tanjung Brawa ini luar biasa ke depannya. Sangat. Karena apa? Pasti sepakat karena Tanjung Brawa ini adalah gerbang internasional. Gerbang internasional, kita mau ke Kuala Namu sini gerbangnya. Iya, benar. Orang yang dari orang bule lah kita bilang dari luar negeri misalnya. Mau ke Danau Toba ya lewatnya dari sini gitu. Benar. Nah, bagaimana caranya kita membantu daerah ataupun pemerintah ini agar Tanjung Brawa ini menjadi lebih maju? Ya, peran pemudanya dengan kreativitas yang bisa kita jalankan gitu kan. Menurut Arul gimana? Iya, itu sangat penting sih Bang, karena merujuk juga dari pengalaman saya kemarin, kita cukup banyak dan sangat-sangat banyak
tahu bahwasanya orang-orang atau pemuda khususnya di Tanjung Merawa ini sangat berpotensi. Kita mulai dari duta wisata, mulai dulu kita duta wisata utamanya kita dari Tanjung Merawa ini 2 periode, istilahnya 2 kali penjabatan orang Tanjung Merawa ini khususnya Bang, putrinya. Iya, anak Bangunsari. Terus kita juga punya duta bahasa dan lainnya. Wah, saya rasa kalau orang-orang di Tanjung Merawa ini diapresiasi. Nah, itu dia maksud aku itu gitu. Kita nih kan Tanjung Merawa nih luas nih. Gak akan mungkin ini kreativitas ataupun kepintaran ataupun keahlian skill kita ini sama semua. Iya benar. Walaupun ada kelebihan dan kekurangan, bagaimana caranya kita merangkulnya, membackupnya ketika kita bisa membackupnya. Ini kan banyak orang-orang yang berkreativitas, yang punya kreativitas. Disatukan makin luar biasa ya Bang. Jadi luar biasa nih. Tanjung Merawa juga luar biasa. Iya, benar. Ada pemikirnya, ada yang misalnya tadi fashion show dan lain-lain gitu. Di mix lah semua ini. Seperti cakap-cakap Tamora. Kami memanggil narasumber atau bintang tamu itu nggak harus menutup ruang, harus dengan satu genre lah kita bilangnya, satu bidang lah gitu. Misalnya kayak di fashion show gitu, itu aja gitu. Enggak, jadi semua kalangan semua elemen masyarakat gitu. Dari segala aspek gitu kita hadirkan di sini. Karena apa? Supaya menimbulkan inklusivitas. Iya, betul. Nah, inklusivitas tadi kita menganggap itu adalah keluarga. Sehingga sama rata, ya kan? Berteman itu tidak ada memilih siapa dia, sukunya siapa, agamanya siapa. Karena kita tahu negara kita ini bukan negara agama, tapi negara demokrasi. Bineka Tunggal Ika. Ya kan? Betul. Nah, kalau ini berlanjut yang dilakukan kawan-kawan, misalnya yang dilakukan oleh Arul nih dengan Gemilang Manajemen, ya ini keren. Jadi kita bisa berkolaborasi nih. Apa yang ada di Tanjung Merawa, ada cakap-cakap Tamora, ada Gemilang Manajemen, ada ini, ada ini. Sehingga apa? Ya lebih pacu lagi kita nih. Benar Bang. Jadi eranya sekarang ini, zaman sekarang ini bukan saatnya individu, tapi kolaborasi. Iya. Nggak zamannya lagi individu, kolaborasi. Lebih ringan dia. Kita kerjanya itu lebih ringan karena keroyokan keroyokannya kan. Kata royong tadi istilahnya. Iya benar. Ya. Itu sih yang saya rasakan juga sih Bang. Karena kan kalau kita bergerak cuma satu orang aja, itu hasilnya kurang efektif juga gitu kan istilahnya. Makanya saya butuh yang namanya wadah, jumpakan dengan orang-orang yang hebat di luar sana. Ya alhasil ini istilahnya nggak pun harus diapresiasi penuh dari pemerintahan khususnya misalnya, tapi masyarakat luas misalnya mengetahui aja tentang gerak lanjut kami, itu satu hal yang sangat luar biasa menurut kami sih. Pasti kami juga mensupport apa yang kalian lakukan, itu udah baik. Gitu. Nah, satu lagi nih, ini Arul Chan ini kan anak muda nih, termasuk anak muda milenial. Tapi kan pastinya melek politik lah ya. Pasti kita melek politik, nah, gitu. Karena memang saatnya juga mau masuk nih di tahun politik gitu. Aku mau tanya nih sih, dari kalangan anak muda, mewakili kalangan anak muda gitu. Sebenarnya apa sih keinginan anak muda itu di berharap kepada politiknya sih? Kira-kira di dalam politik itulah apa harapan seorang anak muda, mungkin Arul lebih ke personal Arul gitu kan, mewakili kawan-kawan di Tanjung Merawa. Apa sih harapan tentang politik ya? Artinya para pemimpin kita ke depannya lah, baik itu misalnya pileknya atau pilkadanya gitu. Karena apa? Anak muda nih harus melek politik, karena kita harus tahu ini politik ini bukan adalah sebuah penyakit yang kita bilang kita jadi alergi. Iya benar. Nggak boleh juga, karena di dalam keluarga juga kita berpolitik. Iya benar. Ada struktur organisasi, ya kan? Ada orang tua laki-laki, ada orang tua perempuan, ada kakak, adik. Sebagainya. Menurut Arul gimana nih? Iya.
mungkin bukan mewakili juga, Ya. cuman lebih Ya ke personalnya personal Arul saya, lah. Ya. pandangan saya Pandangan mungkin Arul Iya. gitu. jangka waktu politik ini rata-rata kan 5 tahun satu periodenya, Iya. Bang. Bukan jangka waktu yang sangat bukan Aku waktu ingin pendek nih. ada suara anak muda seperti Arul gitu. Iya. Lebih dipahami, kita mau nggak mau kita harus juga eh, bicara dengan data istilahnya, Ya. karena Indonesia juga Bagi untuk di data, tahun ya. 2024 Ya. itu pemilih untuk di 2024 nanti di tahun politik Ya. khususnya itu kebanyakan jumlah persennya dipilih oleh anak remaja khususnya. Berapa persen tuh Iya, kira-kira? itu sekitar 40% 40-an, ya? 46 atau 49%. Ya. Nah, ini kalau diglobalkan, secara universal ini mungkin jumlahnya sangat banyak, mungkin sampai di angka ratusan juta mungkin Ya. untuk range umur segitu. Ya. Nah, jadi lebih dimanfaatkan anak-anak yang masih punya semangat atau produktivitas yang sangat tinggi ini di anak-anak milenial ini Ya. diperdayakan lah istilahnya, Ya. diperdayakan. Diperdayakan seperti apa yang dimaksud oleh Harul? Ya mungkin seperti pembinaan, mau itu dari di bidang Pembinaan, olahraga dan lainnya, ya gitu. Sering ditimbulkan tentang pembinaan. Jangan hanya sebatas manfaatkan suara, Ya. tapi nantinya ketika duduk, kami ini para pemuda masih bingung, apalagi minimal pemberdayaan itu nggak harus dengan Finansial yang finansial besar. dan besar. Dan juga mungkin ini baru saya bicara dari mewakili dari kawan-kawan, Ya. lebih timbulkan dan birokrasi untuk peluang kerja, Ya. lapangan kerja itu lebih terbuka untuk ini khususnya untuk kaum remaja, karena kami juga ngerasa di masa COVID kemarin banyak yang udah nggak kerja lagi. Harapannya juga di tahun sekarang udah new normal, udah balik lagi. Ya adalah peluang-peluang kerja itu, dan cara birokrasi untuk masuk ke dalam satu perusahaan itu dipermudah gitu. Karena kan mau nggak mau juga untuk estafet di keluarga itu anak itu sendiri gitu kan, untuk mensejahterakan orang tuanya gitu. Kalau anaknya sendiri pengangguran, gimana nanti keluarganya itu gitu. Ya, secara spesifik sosok seperti apa tuh Iya. yang diinginkan seorang Arul ya sebagai anak muda gitu. Yang seperti apa gitu secara spesifik. Tadi kan bilang bahwasanya yang bisa turun nih untuk mengadakan pembinaannya ataupun ngontrol anak-anak muda agar bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Artinya support lah ya yang paling penting. Nah, menurut Arul gimana? Berkeinginan dan bermimpi semoga-moga jadi kenyataan. Nantinya akan hadir dan lahir seorang pemimpin yang mungkin lebih humble, lebih friendly, nggak terlalu kadang banyak orang-orang yang duduk di luar sana terlalu banyak mau dihormati. Iya. Cuma nggak mengerti untuk menghormati orang lain juga gitu. Iya gitu, benar. Jadi kita saling membutuhkan lah. Kalau kami sebagai masyarakat, mungkin sebagai parlemen yang untuk mewujudkan mereka bisa duduk di sananya, dan mereka juga harusnya bisa mengerti gimana cara kita berkolaborasi tadi balik lagi Bang gitu. Karena untuk pemerintahan yang hebat butuh masyarakat yang kuat istilahnya. Pasti. Keinginan Arul lah sebagai anak muda ya kan pastinya lebih ingin ke anak muda atau emang ya universal gitu, umum aja gitu. Ada nggak keinginan anak muda nih harus bisa terjun ke politik misalnya? Pasti, saya rasa harus melek politik lagi, tadi balik lagi. Nggak, artinya keinginannya itu kalau bisa misalnya, ada nggak keinginannya kalau bisa anak muda itu ya, anak muda yang kedepannya di 2024 ini ada nih, putra-putra daerah di Tanjung Brawa nih yang bisa mengaspirasikan suara rakyat. Pasti, kalau itu pasti Bang. Gitu.
balik lagi tadi kalau misalnya kita sesama anak muda lebih enak nih cara bahasa kita menyampaikan apresiasi kita, penyampaian kita, kemauan diskusinya kita. lebih Iya, udah lebih nyantai masuk ya, dapat. lebih dapat Iya, ya. betul. Betul. Chemistry-nya lebih dapat. Iya, betul. Apalagi kalau ngopi sambil Ngobrol kalau santai mau gitu. merokok, Iya, ya kan? betul, betul. Nah, itu sih Bang. Harapannya sih ada timbul dan lahir pemimpin yang baru, yang lebih muda, milenial, dan lebih bisa menyampaikan ke atas itu lebih mudah lah gitu. Kalau kita terlalu istilahnya So apalah ya, kepengennya kalau apa namanya wakil rakyat lah dibilang. Iya, ya. wakil rakyat. Wakil rakyat itu Sosok kalau anak bisa muda. ke depan sosok anak Sosok muda anak yang muda, memang iya. pasti kita sepakat yang bisa menjadi anggota dewan yang sebenarnya. Iya, benar-benar. Sepakat ya? Sepakat. Nggak pun harus berumur muda, tapi jiwanya muda. Jiwamu yang muda Iya, ya. betul. Itu sih. Itu harapan Dan lebih kami. peduli ya. Iya, benar. Nah, kita lanjut nih. Iya, Bang. Ke selanjutnya ya. Ini karena kayaknya makin sore aja cakapnya. Iya. Ya. Nah, ada nggak sosok atau kolega nih yang sampai sekarang apa namanya masih apa ya? Artinya ada nggak sosok seorang yang Motivasi. memotivasi perjalanan seorang Arul nih di dunia tadi ya apa gemilang manajemen gitu dengan adanya public speaking terus modeling dan talent di dalamnya gitu. Kira-kira ada nggak yang seorang sosok yang memotivasi? Ya, balik kalau untuk sosok sendiri, kalau untuk kita nggak bisa juga mematokkan satu orang mungkin ya kan. Kita kan istilahnya Ya tapi setiap gini, kan ada nih orang yang selalu ada misalnya di samping Arul nih, karena kan kita nih punya perjalanan nih, ada nih misalnya kita, contoh kayak kita nih, cakap nih, yang selalu diskusi atau apa yang ngasih motivasi, kira-kira ada nggak beberapa orang yang masuk ke dalam perjalanannya Arul gitu? ya mungkin kayak guru-guru saya lah mungkin. Guru-guru ya. Dari guru mungkin sedikit banyaknya wejangan yang diberikannya itu bisa memotivasi saya gitu. Cuma balik lagi kalau untuk memulai ini juga nggak lebih dan nggak kurang, nggak bisa saya juga apa namanya itu melupakan sejarah tentang 2019 itu, menolak lupa tentang hal itu. Dia saya melihat satu video dari Deddy Corbuzier yang bilang kalau seorang anak itu tidak harus dipaksa untuk tahu semuanya, tidak dipaksa untuk dia pandai segalanya gitu. Jadi misalnya seorang anak itu nilai matematikanya rendah, Benar. seni budayanya tinggi, berarti dari segi seninya tidak harus yang dileskan itu di matematikanya. Kenapa nggak di seninya? Karena kita udah tahu kemampuannya Di situ. Nah, kalau dianya aja nggak dibina dan dibimbing penuh untuk baik. seninya aja sudah seperti itu hasilnya, apalagi dibina, maka jadi orang beneran yang di bidang seninya gitu. Nah, menurut saya itu kata-kata dari Mas Deddy itu ngebuat saya yakin dan percaya seorang anak itu punya satu hal yang dalam dirinya itu, skill dalam dirinya itu membawa dia menjadi orang ke depan kalau dia benar-benar tekuni hal itu gitu. Itu menurut saya sih Bang. Jadi kalau saya agensi ini berpatokan dengan satu hal aja, model aja, saya rasa saya menutup orang-orang yang ingin masuk dan bergabung di antara kami di sini gitu. Nah, makanya saya universalkan apapun itu talentnya, kalau itu bisa jadi peluang usaha, peluang mereka nanti ke depan menjadi satu pekerjaan mereka. Misalnya kami kayak di modelin di apa namanya itu MC ini, kami ada WO di dalamnya, bisa MC-nya di situ. Nah, karena yang dilakukan ini adalah perbuatan yang mulia. Iya, benar. Makanya kita selalu melandasi semuanya itu dengan ketulusan. Ya, aku senang nih nengok ada anak muda seperti Arul nih di Tanjung Rawa, punya pemikiran berbeda nih dengan kawan-kawan yang lain. Gitu. Artinya, ya membuat sesuatu kreativitas ataupun hal yang baik itu kan bermacam-macam caranya. Ada bidangnya mungkin di modeling atau apa gitu, ada di sini. Yang penting mau berbuat aja. Iya, siap. Iya kan? Ini keren gitu. Artinya cakap-cakap Tamora siap berkolaborasi. Buat siap. Gemilang manajemen juga siap Bang. Tanjung Rawa nih ya kan? Termasuk Gemilang manajemen ya kan? Nah, karena memang durasi juga
apa namanya hampir 1 jam ya, Iya. karena udah ada bunyi tadi. Iya. Nah, kita langsung ke 3 pertanyaan terakhir nih. Hmm. Aku mau tanya nih, apa harapan seorang Arul Chan nih dari founder lah ya, Gemilang Manajemennya, harapannya buat anak-anak muda milenial di Tanjung Rawa nih? Iya. Ya aspeknya tuh apa secara universal aja lah gitu, agar anak-anak muda milenial Tanjung Rawa mendapatkan apa namanya mendapatkan sebuah pesan, ya kan, harapan gitu, agar mereka bisa teredukasi gitu. Jangan pernah menyerah, Ya. terus berjalan dan bertindak khususnya. Ya. Karena kesalahan dan kegagalan itu nggak akan bisa kita dapatkan kalau kita belum berbuat sebelumnya. Nah, kalau Ketika sudah jatuh Iya. harus bangkit. Jatuh bangkit, jatuh bangkit. Iya. Berarti sama tagline-nya kayak cakap-cakap Tamora, bangkit dan bergerak. Ya. Iya, benar. Lanjut. Iya, dan mengikut juga 3 tagline dari Gemilang Manajemen, aktif, kreatif, inovatif. Iya. Ini harus benar-benar tertanam pada jiwa seorang anak muda milenial khususnya Tanjung Merawa. Ya. Karena harus benar-benar aktif, terus bergerak, mau itu hasilnya ada atau tidak ada itu urusan belakang. Yang penting aktif dulu. Kita aktif dulu, mau dulu. Mau dulu. Itu hal-hal yang Iya, baik. betul. Karena itu bisa menularkan hal positif kepada orang Orang lain. lain, betul. Itu kan udah tindakan yang sangat mulia. Iya, benar. Betul. Lebih dari finansial tuh. Iya, benar. Iya. Kalau orang yang paham. Dan kenapa di awal tagline kami harus aktif? Karena aktif ini juga salah satu mengundang atau salah satu memancing seseorang bisa relasinya lebih luas dengan orang-orang yang hebat di luar sana. Artinya sama seperti yang kami buat nih kemarin, Tamora Network. Iya. Jadi networking yang paling penting. Iya, benar. Networking ini kan jaringan ini bebas nih kemana, benar. universal. Iya. Ya kan? Iya. Relasi. Kadang-kadang dengan cakap-cakap pertemanan bisa mendapat rezeki. Iya, betul. Benar nggak? Dan itu sih istilah harapannya untuk anak muda. Keren. Nah, selanjutnya apa harapan seorang Arul Chan nih buat tadi anak-anak muda milenial Tanjung Merawa, sekarang buat Kecamatan Tanjung Merawa ke depannya, harapannya seperti apa gitu? Oke, harapannya Kecamatan Tanjung Rawa Ya, lebih melirik seorang pemuda, muda-mudi yang ada di Tanjung melirik Merawa. dulu ya. Iya, melirik dulu. Melihat dulu sehingga bisa berupaya untuk peduli. Peduli, iya benar. Ya. Dan lebih membuka ruang, atau wadah. iya benar Bang. Di setiap kegiatan-kegiatan anak muda khususnya karena tindak lanjut kegiatan anak muda khususnya Tanjung Merawa, anak Tanjung Merawa ini mungkin udah bisa menggerbek di Sumatera Utara. Pasti. Banyak event-event yang dulu sebelum Covid seperti konser-konser yang dilakukan mereka itu apalagi kita ketahui kayak remaja masjid yang ada di Tanjung Merawa juga gebrakannya sangat-sangat luar biasa, bisa mengundang narasumber atau pembicara ataupun tokoh-tokoh hebat yang sifatnya nasional ataupun internasional gitu. Nah, ini menjadi satu cambukan yang sangat baik sebenarnya untuk pemerintahan Tanjung Merawa. Tidak perlu lagi SDM luar, SDM Tanjung Merawa sudah cukup banyak. Yang diberdayakan. Iya, benar gitu. Keren nih harapannya nih. Mudah-mudahan para stakeholder, pemangku jabatan ataupun pemerintahan kecamatan sendiri, baik itu Kabupaten Deli Serdang bisa mendengarkan nih aspirasi dari anak muda. Amin. Ya kan? Ya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan ke materi selanjutnya karena setuju lah ya adanya cakap-cakap Tamora. Sangat-sangat setuju dan juga satu wadah yang bisa mempublikasikan kami khususnya anak-anak yang pengen sama-sama mengajak kawan-kawan di luar sana untuk bergerak maju. Ya, ini salah satu platform yang sangat luar biasa, harus terus maju dan terus berkembang dan timbulkan atau lebih besarkan lagi mungkin wadahnya bukan hanya Tanjung Merawa, mungkin bisa jadi ke Deli Serdang atau khususnya lebih luas lah. Kita memang harus fokus ke Tanjung Merawa karena Tanjung Merawa juga udah cukup banyak, nggak perlu lagi SDM luar, SDM Tanjung Merawa juga. Apa harapannya buat cakap-cakap Tamora? Pesan, harapan, masukan, kritikan boleh apa aja? Mungkin kalau kritikan belum ada sih ini Bang. Mungkin kalau pesan dan harapannya terus undang orang-orang hebat Bang di luar sana, mungkin banyak di luar sana menunggu undangan dari Abang untuk bisa menyampaikan apresiasi mereka, menyampaikan
Aspirasi. Unek-unek juga mungkin sejauh ini selama ini Ya, mereka nggak ada punya temen wadah. untuk curhat ya. Iya, gitu. Di Belum sini ada bisa wadah. jadi tempat curhat nih. Iya, betul. Terus selanjutnya? Ya mungkin mereka bisa mungkin mereka ada dan hanya merasa ada di ruangan mereka aja gitu. Mungkin kalau misalnya di cakap-cakap Tamora ini harapannya dari kami ini bisa tersampaikan lebih luas gitu. Dari pandangan seorang Arul Chan, apa poin penting dari sebuah cakap-cakap Tamora? Eh, Yang bisa diambil nih poinnya gitu. iya. Poin pentingnya kami tunggu kerjasamanya mungkin Bang. Kerjasamanya antara cakap-cakap Tamora dengan Gemilang Iya. Manajemen supaya bisa menjadi lokomotor atau motorik pemula Iya, atau iya, motorik iya. kita di awal supaya menjadi wadah Iya. khususnya bisa mengumpulkan orang-orang atau teman-teman di luar sana supaya Iya. bisa bergerak maju istilahnya. Iya. Hanya itu sih harapannya, poin pentingnya ke Bang Dharma lah khususnya Iya, ya sebagai host di sini. Iya. Ini harapan kami Bang supaya rangkul kami Iya. anak-anak muda, Iya. anggap kami adik-adik abang yang Iya. butuh wadah khusus untuk bisa bergerak maju ke depan. Ya, aku jawab. Ya, aku jawab dari host cakap-cakap Tamora. Dengan notabene ya, kami ini bukan orang hebat. Iya. Kami ini bukan orang yang banyak uang. Kami ini bukan milioner. Kami ini bukan penerus dari orang tua, tapi kami perintis. Iya. Jadi kami pastikan cakap-cakap Tamora siap berkolaborasi dengan siapa aja, termasuk Arul Chan. Siap. Dengan perkembangan bagaimana cara kita untuk masuk nih ke ruang lingkupnya anak muda, sehingga anak muda ke depan juga bisa terkontrol dengan baik nih perjalanan ke depan gitu. Jadi nggak usah khawatir. Saya pribadi dan kawan-kawan cakap Tamora selalu membuka ruang nih kepada anak-anak muda milenial Tanjung Merawa khususnya, dan baik itu masyarakat Tanjung Merawa gitu. Oke. Semoga bisa besar. Ya, Dan penontonnya makin banyak Bang. ya, amin. Peminatnya karena platform edukasi seperti ini sangat dibutuhkan. Iya, iya, iya. Itu harapan kami terus Iya. bergerak. Ya, Intinya. siap. Sukses. Terima kasih nih Arul Chan Iya, udah mau datang di cakap-cakap Tamora ya. Iya. Orangnya humble, Iya. oke, keren ya. Iya. Semoga sukses, Amin. sehat selalu, terus berjuang, terus berkarya. Jadi jangan pernah lemah, Iya. jangan pernah menyerah. Siap. Kalau orang Batak bilang jangan menyerah tulang. Iya, siap. Ya. Oke. Oke, sukses. terima kasih. Oke. Nah, terima kasih nih buat kawan-kawan Cakap Tamora yang selalu setia nih bersama kami Cakap-Cakap Tamora, yang selalu pantengin terus nih dari channel YouTube-nya Cakap Tamora, dari Facebook-nya Cakap-Cakap Tamora, dari Instagram-nya Cakap_Tamora dan CC_Tamora. Nah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga malam hari ini apa yang kami cakap-cakapkan di malam hari ini memberikan memberikan manfaat, Ya. memberikan Amin. informasi, Amin. memberikan edukasi kepada seluruh anak-anak muda milenial Tanjung Merawa dan seluruh masyarakat Tanjung Merawa. Ya. Semoga semuanya dapat diberikan kesehatan Amin. jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke. Saya Dharma Utasud. Dan saya Arul Chan. Ya, kami undur diri dari studio Cakap-Cakap Tamora. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.